Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Stephen Nathaniel Kasim, di mana di sini saya akan ngebahas tentang binary search tree atau biasa disebut BST lah. Nah, binary search tree ini merupakan subbab atau materi yang bisa kalian temui di dua mata kuliah. Yang pertama itu ada di mata kuliah matematika diskrit dan di mata kuliah struktur data. Di mana di mata kuliah matematika diskrit itu dia ada di bab tree. Nah, itu ada salah satunya namanya binary search tree atau BST. Kalau di struktur data juga dia namanya langsung binary search tree atau BST. Di mana ini bakal mempelajari tentang cara penyimpanan data lah. Oke, selanjutnya apa sih binary search tree itu? Binary search tree itu jenis struktur data pohon yang bisa disebut dengan binary. Karena setiap node itu simpul kalau di matematika diskrit namanya. Itu simpul atau ya kita bisa bilang di sini node itu anak lah. Kayak pokoknya anak-anaknya lah. Nah, di mana dia tuh punya dua karena ya kita tahu lah ini binary search tree, berarti kan biner. Biner itu kan cuma ada 0 sama 1. Ya udah, berarti cuma ada dua, binary search tree. Nah, di mana node-nya ini punya aturan, di mana node kiri itu selalu lebih kecil daripada root-nya, sedangkan node kanan itu pasti lebih besar daripada root-nya. Jadi, nah ini selanjutnya ya, dia itu ada yang namanya operasi-operasi pada BST ini. Yang pertama tuh operasi insert, search, dan juga delete. Atau biasa kita dengarnya sih remove ya. Nah, jadi kan eh, kalau kalian lihat deskripsi kayak gini, ini kadang-kadang masih rancu dan kadang-kadang juga masih belum ngerti kan. Jadi kita bakal ngejelasin pakai visualisasi aja. Jadi sebentar, saya buka visualisasinya dulu. Nah, oke. Ini adalah visualisasinya, di mana visualisasinya saya menggunakan website Visual Go, di mana Visual Go ini dari NUS atau National University of Singapore, di mana dia ini banyak yang banyak yang bisa kalian pahami lah di sini. Salah satunya binary search tree. Oke, binary search tree ini sendiri punya tadi kan saya udah jelasin dia tiga ya. Ada insert, search, sama remove. Pertama saya bakal jelasin dulu dia itu insert tuh gimana sih. Nah, misal kita mau insert bilangan 32 deh. 32. Gimana cara alurnya? Alurnya tuh gini. Pertama dia bandingin dulu. 32 ini lebih besar nggak daripada 41? Oh enggak, dia lebih kecil. Dia turun ke sini. Terus 29, dia nanya lagi. 32 tuh lebih besar nggak dari 29? Oh, lebih besar. Dia ke kanan. Terus dia dicek lagi sama 30. Dia lebih kecil atau lebih besar? Kalau dia lebih besar, dia bakal langsung ke kanan. Tapi kalau dia lebih kecil, dia bakal ke kiri. Kita coba ya. Kalau kita go, dia ngecek lebih kecil, lebih besar, dia buat yang baru. Nah, terus misal kita mau insert yang lebih besar, misal kita mau bilangan 46. Nih, dia bakal ngecek 41 kan lebih besar dari 46. Dia jalan ke sini, tapi lebih kecil dari 91. Dia jalan ke sini, lebih kecil dari 50. Dia jalan ke sini, lebih besar dari 42. Dia jalan ke sini, lebih besar dari 45. Dia buat yang baru. Nih, go, set, 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 lebih besar, set, dia buat not baru. Terus kalau search itu kan buat nyari data ya. Nah, di mana search ini kan dia nyari data. Dia sama kayak insert logikanya. Dia ngebanding-bandingin dulu sampai dia nemuin datanya. Jadi misal kita mau nyari data 46, dia bakal bandingin dulu 41. Oh, dia lebih besar, dia pasti di sini. Oh, dia lebih kecil di sini. Dia lebih kecil lagi di sini. Dia lebih besar di sini. Sampai ntar dia lebih besar dari 45, ketemu, start 46. Dia bakal balikin nilainya. Misal ya. Tuh, dia comparing, comparing lagi, comparing lagi, comparing, comparing, ketemu. Nah, value 46 is found. Dia balikin ke kita. Terus gimana kalau misalkan kita search nggak ada gitu bilangannya? Misal nih, kita mau nyari bilangan 33. 33 kan nggak ada. Kita exact. Set, tet, compare, lebih kecil, lebih besar, lebih besar. Nah, dia compare di sini. Oh, nggak ada. Tuh, value 33 is not in the BST. Dia bakal ngeceknya itu gini. Dia bakal ngecek ya insert sampai dia ketemu value-nya.
Kalau misalkan dia udah nggak ketemu value-nya, dia ketemunya kayak gini, udah di 32 nggak ada value-nya, ya udah, dia nggak bakal balikin, nggak bakal nge-return, berarti nggak ketemu, nggak ada di dalam BST ini, angka yang kita cari. Terus gimana kalau misalkan remove? Misal, kita mau remove yang nggak punya anak, yang nggak punya anak sama sekali, 32. Ini kondisi kalau kita mau remove yang nggak punya anak. Dia bakal ngecek dulu, sama kayak insert juga, dia ngecek yang ini. Oh, dia lebih kecil di sini. Dia ngecek lagi, lebih besar nggak? Lebih besar di sini. Dia lebih besar lagi nggak? Lebih besar. Dia bakal ke 32. Nah, di sini dia langsung aja nge-remove, udah nggak ada yang diapa-apain. Misal nih ya, saya contohin nih. Tet, compare, tet, ketemu, set, remove, hilang. Oke. Nah, terus gimana kalau misalkan dia punya anak, misal nih dari 11. 11 ini kan punya anak, anaknya 10. Ya udah, dia langsung narik 10-nya ke 29. Nih, go, set, set, ketemu 11, remove, hilang. Langsung ditarik 10-nya ke atas. Terus gimana kalau misalkan dia punya dua anak, nih kayak 29, dia kan punya dua anak. Oke, misal 29. Dia otomatis bakal narik anak yang 30 buat jadi ini buat buat dijadiin pengganti lah dari 29 ini. Oke, misal ya, kita coba dulu dari 41. Set 29, ketemu, remove, set 30, tarik. Nah, kenapa? Dia itu selalu cari dari sub pohon kanan. Kayak yang tadi di teori di teorinya itu dia ngomong kan dia selalu pakai sub yang sebelah kanan buat ngegantiin nilainya. Ya udah sama kayak gitu. Dia nyari oh 30 yang di sebelah kanan kan, dinaikin sama dia. Kita coba lagi nih ya. Misal kita mau hapus 45, 46 yang bakal naik. Nih, misal kita remove 45. Nih, dia compare lebih besar, compare lebih kecil, compare lebih kecil, compare lebih besar, ketemu, remove, 46 diambil, tarik ke atas. Nah, itu cara remove, insert sama search ya. Terus misalkan gimana kalau misalkan kita remove terus nggak ada bilangannya. Nah, misal kita mau 11, kan nggak ada nih bilangan 11. Nah, kita cari, dia compare, nggak ada. Compare, compare lagi, nggak ada. Dia kasih tahu 11 tuh nggak ada di BST, berarti nggak bisa di remove. Jadi bisa dibilang nge-remove ini dia pakai search, di mana dia nge-search dulu bilangan apa yang kita mau remove. Kalau nggak ada, dia kasih tahu kita nggak ada. Kalau misalkan ada, dia bakal nge-remove itu. Kalau dia punya anak satu, dia langsung tarik anaknya itu ke atas, gantiin posisi yang di remove. Kalau dia punya dua anak, ya dia narik anak dari pohon kanan, sub pohon kanan. Pokoknya dia pasti narik yang kanan. Kanan itu ngegantiin posisi yang tadi di remove. Nah, habis itu kita bakal ngeliat contohnya, kalau misalkan contohnya itu di dalam kode. Kita balik lagi ke slide presentasi. Oke, bentar ya. Oke, di sini kan nih, ada struktur BST. Nah, ini nih struktur BST ya. BST itu punya struktur, di mana strukturnya itu kita harus tulis kayak gini dulu. Ini kayak kita inisialisasi data itu integer, terus ini kita inisialisasi kalau not itu struct, terus not left, not right, not integer value, data value, left, right, null pattern. Null pattern ini sendiri ngejelasin kalau misalkan dia itu nggak ada, belum ada apa-apa gitu. Beda ya, null, null, nilai null sama nilai nol itu beda. Karena nol itu dia punya nilai, ya nilainya itu nol. Tapi kalau null itu dia benar-benar kosong, kosong total, nggak ada apa-apa di situ. Oke, selanjutnya ini adalah ini pakai bahasa C++ ya. C++ nih contohnya di insert. Di mana insert ini kan kayak gini nih. Nah, not insert, not root, integer value ini parameternya kan. Nah, di mana if root sama dengan null pattern, if rootnya itu kosong, dia bakal ngebalin not. Jadi kayak misal nih, dia udah mau buat misal kita masih kosongan. Terus kita masukin data 20, kan nggak ada null pattern kosong. Nah, dia tuh bakalan tetap ngebuat kayak ini 20. Saya masukin 20 ke program. Nggak ada sama sekali, program masih nol. Ya udah 20 itu ntar dibuat jadi not. Oh, ini not 20 gitu. Terus kalau misal nih, ini nih perbandingannya. Jadi misal value-nya kita masukin tadi kan 20.
terus kita mau masukin 45. Dia bakal ngebandingin nih. Kalau si 45 itu lebih kurang dari root, kurang dari si 20, dia bakal ke kiri. Tapi kalau misalkan dia ngebandinginnya dia lebih besar, secara otomatis dia bakal ke kanan. Nih kayak gini. Ini bakal ke kiri kalau misalkan nilai si value-nya ini lebih kecil daripada root data. Root data itu didapetin dari si ini, yang pertama tadi udah dibentuk. Terus, else if di sini, kalau misalkan dia lebih besar value-nya, dia bakal pindah ke kanan. Nah, terus dia, ya ini pokoknya ini insert lah ya. Lanjut, selanjutnya ini ada search. Di mana search ini sama, if root sama dengan null pattern, yang berarti kalau kita nggak ketemu, nggak ada yang kita temuin di situ, dia bakal nge-return false. Berarti kita nggak ketemu, nggak ada yang kita cari itu. Terus kalau misalkan dia sama ya, kayak misal nih dia dia ngecek tuh dari root dulu. Jadi dari root ya bisa dibilang ini pre-order. Pre-order nanti kalian belajar ada tiga, ada pre-order, in order, sama post order. Di mana pre-order itu kalian ngeceknya dari root, root, left, right. Terus kalau misalkan in order, kalian ngecek dari left, root, right. Habis itu kalau misalkan yang post order, itu kalian ngecek dari left, right, baru dia ke root. Dimana dia ngeceknya tuh gini, dia ngecek dari root, masuk root, set, dia masuk ke root. Misal kita mau nyari nih, cariin saya 20, dia masuk dulu nih ke pertama. Kalau misalkan kondisinya ada 20, terus kita cari 20, kan berarti root data yang pertama itu sama value-nya kan. Dia udah ketemu nih, ya udah dia langsung return true, berarti 20 ada di dalam sistem binary kita. Tapi kalau misal nih, kita mau bilang value-nya itu eh, misal di 20, kita nyari 11. Oh, 11. 11 kan berarti lebih kecil daripada 20. Berarti 11 ini bakalan pindah ke kiri karena dia lebih kecil dari 20. Set dia pindah ke kiri, ya kan? Nah, habis dia pindah ke kiri, dia ketemu antara ketemu dan enggak ya. Kalau misalkan dia ketemu dia di kiri ada 11, dia langsung balikin nilai 11 itu. Itu yang kamu cari kan, ada true. Terus kalau misal dia kita nyari 35. 35 kan lebih besar. Nah, makanya di sini ada kan nih else. Berarti kan kalau dia value-nya lebih besar daripada root data, dia bakal pindah ke kanan. Dia cek di kanan. Oh, di kanan udah ketemu nih. Ada. Ya udah, nanti dia bakal ngecek. Oh, ini ada. Dia bakal nge-return true juga. Tapi kalau misalkan nggak ada gimana? Ya dia bakal nge-return false. Terus dia nyarinya gimana? Sama yang sudah divisualisasi tadi, di mana dia nyarinya itu sampai mentok. Sampai bener-bener di situ mentok. Nggak ada lagi. Nggak bisa turun karena udah nggak ada anaknya. Dan nggak ketemu nilai itu. Ya udah dia bakal nge-return false. Nah, oke selanjutnya nih kita bakal ngelihat yang remove. Nah, remove nih kan sama if root-nya itu null pattern berarti nggak ada apa-apa, dia bakal nge-return root. Berarti dia bakal ngebuat root gitu. Nah, kalau misalkan value-nya itu kurang dari root data, misal hapusin 20, root-nya 30, hapus 20, dia ngecek ke kiri. Nah, ada nggak sih di kiri ini? Nah, kalau misalkan ada, ya udah, dia bakal nge-remove itu. Sama kayak yang udah divisualisasi tadi. Terus dia ngecek lagi, kalau value-nya itu lebih dari root data, root yang awal 35 ini, misal 40 atau 45 atau 50, dia bakal ke kanan. Dia selalu kayak gitu. Jadi dia ke kiri untuk lebih kecil dan ke kanan untuk lebih besar. Dimana kalau dia ketemu dia remove, kalau nggak ada dia bakal balikin null. Nggak ada apa-apa, bukan null ya. Dia ngebalikin kayak itu nggak ditemuin dan nggak bisa untuk di remove. Nah, terus selanjutnya itu em, mungkin ada yang kondisi tadi ya. Kalau misalkan kondisi tadi kan, misal ada satu anak, itu dia bakal narik anak itu jadi pengganti si emaknya ini yang udah dihapus. Tapi kalau misalkan dia nggak punya anak, ya dia dihapus-hapus aja, langsung hilang gitu dari binary search tree-nya. Terus kalau misal dia punya anak, dia selalu pakai subtree paling kanan. Intinya dia bakal tarik yang paling kanan buat jadi pengganti dia. Yang kiri nggak dipakai, kanan. Nah, dah. Saya rasa itu doang sih kalau buat BST. Mungkin ada yang lainnya yang saya belum sempat jelasin, bisa dicari lagi untuk belajar. Saya rasa sekian penjelasan dari saya, eh, dan terima kasih udah nyempetin waktu buat nonton video ini. Saya harap video ini dapat membantu kalian buat belajar BST di materi struktur data dan juga matematika diskrit.
perlu digarisbawahi, ini hanya teori dasarnya dan juga visualisasi agar kalian mengerti bagaimana sih proses insert, search, sama remove. Di mana untuk di matematika diskrit itu kan ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Kalian juga harus pahami yang tadi saya bilang, in order, post order, sama pre-order. Saya rasa itu semua yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Terima kasih dan ya, itu saja.